Sebentar. Nah, itu kita sudah mulai. Halo adik-adik. Halo. Apa kabar? Hari ini Kak Lia lagi sama Kak Alex nih. Kita lagi main basket. Basket. Siapa yang suka basket? Banyak nih. Kak Alex, sebelum kita main basket, pemanasan dulu dong. Tadi kan belum pemanasan. Taruh dulu bolanya. Kita pemanasan. Kita nyanyi ya sama-sama. Bangkit berdiri kita nyanyi. Aku mau ikut. Kak Lia ikut Kak Alex ke sana deh. Siap. Ayo Kak Alex, kita siap ya. Aku mau ikut. Ikut siapa? Yesus. Aku mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut Tuhan. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut-ikutan. Bukan karena papa, bukan karena mama, bukan pula karena adik dan kakak. Bukan karena hadiah, bukan karena terpaksa, tapi karena cinta Tuhan. Cinta, cinta, cinta Tuhan. Sekali lagi, situ sekarang. Aku mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut Tuhan. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut-ikutan. Bukan karena papa, bukan karena mama, bukan pula karena adik dan kakak. Bukan karena hadiah, bukan karena terpaksa, tapi karena cinta Tuhan. Cinta, cinta, cinta Tuhan. Ayo Kak Alex, kita masuk dalam doa. Tuhan, sungguh kami ingin menyatakan lewat lagu ini, kami mau selalu ikut Tuhan. Kami mau selalu cinta pada Tuhan. Tolong kami Tuhan, supaya setiap hari dalam hidup kami boleh melakukan sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami akan beribadah, kiranya Tuhan yang berbicara melalui ibadah pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Kak Alex, di Alkitab tuh ada ayat yang bilang Raja Yosia dia itu berkenan di hadapan Tuhan karena dia tidak menyimpang ke kanan dan tidak menyimpang ke kiri, dia hidup lurus di hadapan Tuhan. Kalian ingat ada satu lagunya loh. I will not turn left, I will not turn right. I won't stray from the path that's right. Kita nyanyikan lagu itu ya. I will not turn right, I won't turn right. I won't turn left and I won't turn right. Will not stray from the path that's right. But I'll keep on seeking, keep on reaching. Follow, follow, follow Jesus Christ. Sekali lagi. I won't turn left and I won't turn right. Will not stray from the path that's right. But I'll keep on seeking, keep on reaching. Follow, follow, follow Jesus Christ. Fixing my eyes, I'm fixing my eyes on you. I'm fixing my eyes on you. I'm fixing my eyes on you. Only you. One more time. I'm fixing my eyes on you. I'm fixing my eyes on you. I'm fixing my eyes on you. Only you. I won't turn left and I won't turn right. Will not stray from the path that's right. But I'll keep on
Christ. Follow. Follow Jesus Christ. Wah, I will follow Jesus Christ. Kak Alex mau ngomong nih, kita kan mau basket nih ya. Kak Alex tahu nggak tim-tim basket yang sekarang ini lagi happening, yang lagi terkenal nih apa nih? Wah, kalau Kak Alex sendiri sih Golden State sih. Waduh, Golden State Warrior ya. Iya. Golden State Warrior itu pemainnya siapa nih Kak Alex? Yang paling Kak Alex suka nih? Kalau yang terakhir sih Stephen Curry. Wah, Stephen Curry, hebat itu ya. Adik-adik pernah tahu ya, Stephen Curry dari Golden State Warrior. Terus siapa lagi Kak Alex? Tim lainnya apa nih yang lagi ngetop nih? Yang lagi ke top LA Lakers, tapi jagoannya sudah pensiun. Iya. Oh, sudah almarhum. Siapa ya LA Itu Lakers? yang Kobe Bryant itu. Oh, Kobe Bryant itu sekarang sudah tidak ada, Tidak sudah ada. meninggal karena kecelakaan Iya. helikopter ya Iya, Kak ya. betul. Nah, tapi LA Lakers waktu zaman dulu kira-kira 28 tahun yang lalu Kak, ada satu pentolannya, legendnya itu yang sampai sekarang masih jadi legend dalam dunia basket yang namanya Magic Johnson. Pernah dengar Kak? Wah, samar-samar, tapi mungkin pernah dengar. Kayaknya Magic Johnson itu sudah terlalu zaman old gitu ya, zamannya Kak Pilia dulu SMP gitu ya kayaknya. Nah gini Kak Alex, dulu itu ada banyak sekali tim basket yang hebat-hebat ya kan. Nah setiap tim basket itu diambili kayak pentolan-pentolannya, kayak jagoan-jagoannya. Itu Amerika membuat sebuah tim yang disebut waktu itu The Dream Team. Wah. Tim impian, The Dream Team. Jadi waktu itu The Dream Team ini adalah tim yang diturunkan oleh USA pada saat Olimpiade tahun 1992. Nah pada waktu itu, jadi dari Golden State Warrior itu dia ambil Chris Mullin. Kemudian dari LA Lakers itu diambil Magic Johnson. Kemudian ada lagi nih dari Chicago Bulls. Wah dulu ngetop banget itu. Kalau Ini. nggak salah Michael Jordan ya. Wah, Jordan. betul, Jordan. Nah Michael Jordan sampai sekarang masih legendnya basket. Nah Kak Alex, kenapa Kak Pilia kok cerita tentang The Dream Team? Karena Kak Pilia mau masuk ke acara The Dream Team pada 2000 tahun yang lalu. Malah lebih lama lagi. Mantap. Kalau The Dream Team-nya Amerika itu 28 tahun yang lalu. Ini The Dream Team yang Kak Lia mau cerita, ini adalah The Dream Team 2000 tahun yang lalu. Wah, lama ya. Lama banget. Gini aja, Kak Alex sekarang dengerin dulu Kak Pilia cerita. Setelah kita selesai ibadah, maka kita akan main basket. Oke. Siap? Ini jangan lupa dibawa Kak. Oke. Duh. Bawa dulu kan ya. Oke. Cerita dulu. See you. Nah, Adik, hari ini Kak Pilia mau cerita tentang The Dream Team dari 2000 tahun yang lalu. Dream Team apa ini ya? Zaman dulu belum ada basket. Ya zaman dulu mungkin olahraga yang sekarang ada, dulu nggak kayak gitu ya. Nah, The Dream Team yang Kak Lia mau ceritakan adalah The Dream Team Tuhan Yesus. Bentar ya. The Dream Team yaitu murid-murid Tuhan Yesus. Ada berapa? Ada 12. 12 murid Tuhan Yesus. Dan minggu lalu kita sudah belajar tentang murid Tuhan yang pertama. Masih ingat nggak namanya siapa? Dia yang nggak pernah dengar suara Tuhan secara langsung, tapi kemudian waktu dia ketemu dengan Tuhan Yesus, dia dengarkan pengajaran Tuhan Yesus, dia langsung ikut Tuhan dan dia merespon suara Tuhan dengan menjadi murid Tuhan. Ada yang ingat? Namanya adalah Andreas. Ingat kan? Andreas. Nah, Andreas ini anggota The Dream Team yang pertama. Hari ini Kak Pilia mau cerita anggota The Dream Team yang kedua. Yang bernama, pasti adik-adik sudah pernah dengar nih. Siapa? Namanya adalah Petrus. Petrus.
Semua tahu kan Petrus? Tahu dia itu dulu namanya bukan Petrus, tapi namanya adalah Simon. Dia diberi nama Petrus oleh Tuhan Yesus. Nah, kalau Petrus pekerjaannya apa sebelum dia menjadi murid Tuhan? Dia seorang nelayan. Tahu kan? Waktu itu Petrus menebar jala dan dia tidak mendapat apa-apa ya kan. Tapi kemudian saat Tuhan tunjukkan di mana tempat yang ada ikannya, wah mereka mendapat ikan yang sangat banyak. Tapi waktu itu gimana Petrus? Dia langsung terjun dari kapalnya, dia berenang ke pinggir karena dia tahu apa? Tuhan Yesus yang sudah bangkit itu datang lagi kepada dia. Nah, Petrus juga pernah apa? Dia pernah mencoba berjalan di atas air. Ada diingat kan? Waktu itu Yesus jalan di atas air. Petrus bilang, kalau itu engkau Tuhan, maka izinkan aku juga berjalan di atas air. Maka Yesus berkata, datanglah. Kemudian Petrus mencoba berjalan. Dan saat dia merasa ada angin yang bertiup, dia mulai tenggelam. Tapi Tuhan menolongnya. Adik-adik ingat Petrus juga, dia adalah orang yang menyombongkan kesetiaannya kepada Tuhan. Meskipun orang lain tidak setia, meskipun yang lain meninggalkan Tuhan, tapi aku akan tetap setia seumur hidupku pada Tuhan. Pada akhirnya Petrus menyangkali Tuhan Yesus 3 kali. Tapi kemudian dia bertobat. Jadi Simon Petrus adalah saudara Andreas. Nah, Kak Lia akan bacakan sebuah perikop di dalam Alkitab pada saat Petrus menjawab pertanyaan Tuhan Yesus. Ya. Di dalam Matius 16 ayat yang ke-13. Dalam perikop pengakuan Petrus. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya. Kata orang, siapakah anak manusia itu? Anak manusia itu siapa? Anak manusia itu menunjuk pada diri Tuhan Yesus. Maka Yesus tanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah aku ini? Nah, murid-murid Yesus memberi jawaban-jawaban yang populer pada waktu itu. Jawaban-jawaban yang terkenal pada saat itu. Mereka menjawab, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan Elia. Dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Murid-murid Yesus berkata, itu loh orang-orang itu bilangnya Yesus, engkau tuh adalah Yohanes Pembaptis, Elia, Yeremia yang hidup kembali. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Yesus memberikan pertanyaan secara pribadi. Menurut kamu, menurut dirimu sendiri, siapakah aku ini? Siapakah Tuhan Yesus? Pada saat itu, jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Adik-adik, pada hari itu, saat itu, Petrus menjawab pertanyaan Tuhan dengan sangat tepat. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Adik-adik, Petrus mungkin sudah mengalami banyak hal dalam hidupnya, kesulitan-kesulitan, tapi Tuhan tolong dia. Dia mengalami banyak hal seperti kesombongan, tapi Tuhan sadarkan dia. Sehingga pada saat itu, dia bisa menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Tapi adik-adik, Tuhan Yesus bilang apa? Berbahagialah engkau Simon bin Yunus. Sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Adik-adik, kalau Simon Petrus sampai bisa mengatakan Yesus engkau adalah Mesias anak Allah yang hidup. Itu bukan karena kemampuannya, itu bukan karena hatinya sendiri. Tapi karena apa? Allah yang menyatakan kepada dia.
Itu adalah anugerah Allah bagi Simon Petrus. Adik-adik, kalau hari ini kita boleh percaya Tuhan, kita boleh kenal Tuhan Yesus, itu adalah anugerah dari Tuhan. Karena tidak semua orang punya kesempatan untuk percaya kepada Tuhan. Tidak semua orang punya kesempatan mengenal Tuhan Yesus. Tapi waktu kita bisa mengaku, Tuhan Engkau adalah Mesias, Tuhan Engkau Juru Selamat, Tuhan Engkau Anak Allah yang hidup, maka itu adalah suatu anugerah dari Tuhan buat kita. Itu yang kita pelajari hari ini. Satu, saat kita mengaku Yesus sebagai Juru Selamat, sebagai Mesias kita, itu adalah anugerah Tuhan. Jangan sia-siakan anugerah Tuhan. Yang kedua, adik-adik, kita belajar supaya kita boleh memiliki pengenalan lagi kepada Tuhan Yesus. Kita boleh mengenal Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh. Lewat apa? Lewat firman Tuhan. Kita belajar bahwa kita mau mengakui Dia sebagai Juru Selamat kita dalam situasi dan kondisi apapun. Mungkin gampang bagi kita mengatakan kalau Tuhan aku percaya kepadamu. Waktu kita dalam kondisi baik-baik saja. Waktu situasi tenang. Waktu tidak dalam kesulitan. Waktu kita tidak ditekan oleh apapun. Coba adik-adik, pada saat kita dalam kesulitan. Misalnya kita lagi ada kesusahan nih. Aduh, kenapa hidupku seperti ini? Tapi masih bisa gak kita ngomong sama Tuhan, Tuhan aku percaya Engkau Juru Selamatku, Tuhan aku percaya Engkau Mesias, Tuhan akan menolongku. Masih bisa gak kita berkata seperti itu? Dalam situasi yang sangat sulit, saat misalnya orang-orang di sekeliling kita tidak percaya kepada Tuhan, dan mereka tekan kita, kamu tidak boleh mengenal, kamu tidak boleh percaya pada Tuhan. Kamu harus menyangkali imanmu. Kamu harus bilang kamu tidak mau percaya pada Yesus. Masih bisakah kita tetap bilang, Tuhan, Engkau adalah Mesias, Engkau adalah Anak Allah yang hidup, Engkau Juru Selamatku. Masih beranikah kita ngomong seperti itu? Adik-adik, tahun 1880, ada beberapa orang misionaris, yaitu hamba-hamba Tuhan, yang memiliki beban untuk boleh menyampaikan firman Tuhan kepada orang-orang di belahan-belahan dunia yang lain. Jadi mereka datang dari Amerika, mereka mendarat di India. Di sana mereka menyampaikan firman Tuhan kepada suku-suku yang terasing, suku-suku yang ada di pelosok-pelosok desa, di dalam hutan, di atas gunung. Mereka menyampaikan tentang firman Tuhan, bahwa Yesus itulah Mesias, Anak Allah yang hidup. Yesus itulah Juru Selamat dunia. Percayalah pada Yesus, maka engkau akan mendapat hidup kekal bersama Tuhan di surga. Itu yang mereka katakan. Tapi adik-adik, suku-suku di daerah India pada saat itu adalah suku-suku yang sangat kejam. Mereka masuk ke sebuah daerah yang bernama Assam. Di sana mereka menceritakan tentang firman Tuhan, bertobatlah, percayalah pada Yesus. Tapi adik-adik tahu, orang-orang di suku itu, di daerah itu adalah headhunter. Tahu headhunter? Suku yang memburu kepala manusia. Jadi biasanya mereka saat berperang melawan suku musuhnya, suku lawannya, jika mereka berhasil mengalahkan lawannya, mereka akan potong kepalanya, mereka akan simpan tengkoraknya itu. Kebanggaan bagi mereka adalah jika mereka kumpulkan tengkorak lebih banyak. Wah. Tapi para misionaris ini, para hamba Tuhan ini, mereka berani menyampaikan firman Tuhan di daerah itu. Dan tidak ada yang mau percaya. Tidak mudah bagi mereka untuk boleh menyampaikan firman Tuhan di sana. Sangat lama tidak ada satupun yang percaya. Sampai suatu saat ada satu keluarga, seorang ayah, seorang ibu, dan 2 orang anaknya. 4 orang ini dalam satu keluarga, mereka percaya pada Tuhan. Mereka percaya Yesus Juru Selamatku. Aku percaya Tuhan hidup dalam hatiku. Aku percaya aku punya hidup kekal saat aku mati, aku ada di surga bersama Tuhan.
Mereka percaya 4 orang ini. Dan dari hidup 4 orang ini, rekan-rekannya, tetangga-tetangganya, saudara-saudaranya mulai melihat siapa Yesus. Mulai melihat pengajaran apa yang diajarkan oleh para hamba Tuhan ini. Yesus, siapa Yesus itu? Dan mereka ada banyak yang menjadi percaya. Tapi adik-adik, hidup di tengah-tengah lingkungan yang tidak percaya dengan beberapa orang yang percaya sangat sulit. Suatu hari, kepala suku mengumpulkan semua orang-orang desa itu. Dia kumpulkan semua anggota sukunya. Dan dia panggil satu keluarga yang pertama kali percaya kepada Tuhan Yesus itu. Ayah, ibu, dan 2 orang anaknya. Mereka dipanggil maju karena mereka akan dihukum. Karena mereka percaya kepada Tuhan Yesus yang bukan merupakan pengajaran asli dari India. Maka saat itu si bapak yang bernama Nokseng, Bapak Nokseng ini, dia dihadapkan pada 2 orang anaknya. Maka kemudian kepala suku bilang, kamu harus bilang, aku tidak percaya kepada Yesus. Aku berhenti percaya kepada Yesus. Jika kamu tidak mau bilang seperti itu, maka 2 orang anakmu akan dibunuh. Tapi Bapak Nokseng bilang apa? I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Maka akhirnya benar adik-adik, kedua orang anaknya dibunuh oleh kepala suku. Sekarang dia dihadapkan pada istrinya. Bapak Nokseng, kalau kamu tidak mau menyangkali imanmu, kalau kamu tidak mau bilang kamu percaya, tidak mau percaya lagi pada Tuhan Yesus, maka istrimu akan dibunuh. Bapak Nokseng bilang apa? Though none go with me, still I will follow. Meskipun tidak ada seorang pun pergi denganku, tetap aku akan percaya Tuhan Yesus. Akhirnya istri Bapak Nokseng itu pun dibunuh. Sekarang tinggal dirinya sendiri. Maka kepala suku bilang, Bapak Nokseng, kalau kamu tidak mau berhenti percaya pada Tuhan Yesus, kalau kamu tidak mau bilang kamu tidak percaya pada Tuhan lagi, maka kamu sendiri akan dibunuh. Nyawamu akan menjadi taruhannya. Tapi Bapak Nokseng bilang apa? The world behind me, the cross before me. Dunia ada di belakangku, dunia sudah kutinggalkan, aku menuju kepada salib Kristus. Aku melihat kepada salib Kristus. Dan benar adik-adik, Bapak Nokseng pun saat itu dia dibunuh. Adik-adik, tapi ternyata Roh Tuhan, Roh Kudus terus bekerja dalam hati orang-orang yang ada di suku itu. Sehingga pada akhirnya kebanyakan dari mereka menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Termasuk kepala suku yang sudah membunuh Bapak Nokseng dan keluarganya. Pada akhirnya dia pun percaya kepada Tuhan Yesus. Daerah yang bernama Assam itu saat ini telah menjadi daerah yang 90% mayoritas penduduknya beragama Kristen, percaya kepada Tuhan Yesus. Adik-adik, kalau kita dihadapkan pada kesulitan, tinggalkan imanmu, bilang tidak percaya pada Tuhan, maka kamu akan selamat. Apa yang akan kamu pilih? Bisakah kita seperti Bapak Nokseng? Bisakah kita seperti orang yang Tuhan, aku mau mengikut Tuhan, bukan hanya dalam kondisi senang, tapi dalam kondisi aku dalam kesulitan, dalam kondisi aku ditekan pun, aku tetap percaya Tuhan. I still follow. Kita nyanyikan lagu I have decided to follow Jesus. Dan kita siapkan persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Masukkan dalam bejana untuk Tuhan. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus.
have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. เท่านั้น go with me. Still I will follow. เท่านั้น go with me. Still I will follow. เท่านั้น go with me. Still I will follow. No turning back, no turning back. The world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before me. No turning back, no turning back. Katakan sungguh-sungguh, I have decided. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Kita masuk dalam doa. Sungguh Tuhan, kami sudah berkomitmen. Kami ingin terus mengikut Tuhan. Kami ingin terus boleh percaya kepada Tuhan. Kami ingin hidup kami boleh terus mencerminkan Tuhan Yesus dalam hati kami. Tuhan, biarlah kami boleh seperti Petrus yang mengucapkan Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Sungguh Tuhan, Engkau adalah Mesias bagi kami. Engkau adalah Juru Selamat kami. Tinggallah dalam hati kami Tuhan, supaya hidup kami boleh mencerminkan Tuhan Yesus dalam hati kami. Tuhan, tolong kami, iman kami kepada Tuhan boleh terus kami pegang. Meskipun hidup kami susah, meskipun kami dalam tekanan, kami dalam kesulitan, tapi biarlah iman kami boleh terus mengatakan, I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, kalian mau ingatkan untuk Zoom Day Fun Day. Minggu depan tanggal 18 Oktober jam 10 pagi ibadah kita akan lewat Zoom. Wah, kita bisa beribadah bersama-sama, bisa ketemu dengan teman-teman, ketemu dengan guru-guru. Dan untuk kelas pratama kita akan dilayani oleh Ibu Francisca. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Ibu Francisca. Sampai ketemu minggu depan ya. Adik-adik jangan lupa jam 10 pagi lewat Zoom Day Fun Day. Stay safe, stay healthy, stay at home. Don't forget to keep praying. And God bless you all. Bye-bye.